VAR kena kritik, PSSI tambah wasit asing. Pelatih striker Timnas Indonesia. Erick Thohir jamin drama pemanggilan ke Timnas Indonesia tidak lagi terjadi. Bakal jadi pemain Indonesia pertama di Serie A, ex-striker Timnas U20 Italia beri saran berharga untuk Jay Itzes. 3 pemain top calon rekan setim Tom Haye jika resmi gabung Besiktas. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Skuad Garuda diminta paham aturan. Timnas Indonesia akan mulai sibuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan tim tentu jadi fokus utama Shin Tae-yong dalam perjuangan memberikan hasil yang terbaik dalam ajang tersebut. Salah satu yang jadi perhatian adalah sikap pemain dalam menerima keputusan wasit. Dalam beberapa laga terakhir, terlihat pemain cukup agresif dalam melakukan protes kepada keputusan wasit yang bisa jadi lebih merugikan tim. Dengan digelar Liga 1 2024/2024, aspek pemahaman aturan pertandingan dihadapkan bisa terus meningkat. Erick Thohir menjelaskan, saat ini PSSI akan fokus pada pembenahan kompetisi, termasuk bagaimana pemain bisa menahan diri dan mengambil sikap yang beluang semakin merugikan tim. Mereka harus sadar bahwa protes yang berlebihan justru bisa semakin merugikan. Musim depan semua pemain harus bisa paham bahwa hanya kapten yang bisa bicara dengan wasit. Wasit diminta lebih tegas dalam memberikan keputusan. Edukasi ini harus terus ditegakkan agar pemain bisa lebih bijak saat berada di lapangan. Kesempatan ini juga akan berpengaruh besar pada pemain Timnas Indonesia. Tujuannya agar mereka bisa mengambil keputusan tepat dan tidak menunjukkan permainan berlebihan. Nantinya, saat semua terbiasa, skuad Garuda bisa lebih nyaman saat bermain di ajang internasional. VAR kena kritik, PSSI tambah wasit asing. Setelah menjalani uji coba, video assistant referee VAR akan digunakan penuh selama musim depan. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air tersebut. Sebelumnya sudah banyak desakan agar Liga 1 bisa naik kelas dan semakin kompetitif di ASEAN. Menariknya, penggunaan VAR sempat mendapatkan kritikan pada Piala Presiden 2024. Pelatih Borneo FC, Peter Huistra, sempat mempertanyakan keputusan wasit karena VAR hanya melihat pelanggaran pemainnya. Hasilnya, Stefano Lillipali mendapatkan kartu merah di laga final dan sebenarnya ada aksi pemain Arema FC yang memberikan gerakan berlebihan. Pihak pesut ETA menilai rekaman gambar yang dilihat oleh wasit tidak lengkap dan akhirnya keputusan tersebut muncul. Erick Thohir menjelaskan, secara keseluruhan penggunaan VAR di Piala Presiden berjalan dengan baik. Namun, dia juga mendengar masukan dari beberapa pihak yang meminta agar teknologi tersebut bisa dilaksanakan dengan lebih efektif. VAR memang tidak akan lepas dari pro dan kontra, apalagi kali ini akan digunakan satu musim penuh. Hal tersebut akan terus diperbaiki seiring dengan penyelenggaraan turnamen. Demi menunjang peningkatan kompetisi, nantinya ada wasit asing yang didatangkan ke Liga 1. Bahkan, PSSI menargetkan ada 1 wasit asing per bulan yang akan memimpin laga. Diharapkan langkah ini bisa membuat wasit lokal lebih percaya diri dalam memimpin pertandingan dan ada transfer pengetahuan. Nah, kita juga selain VAR, kita juga sudah sepakat adanya wasit asing ya untuk sebagai wasit tamu. Mungkin per bulannya ada 1 gitu yang supaya bisa create confidence juga untuk wasit Indonesia ya, kata Erick Thohir. Pelatih striker Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun akan mendapatkan tugas khusus untuk mengurus striker skuad Garuda. Shin Tae-yong memberikan rekomendasi langsung agar mantan pelatih Suwon Samsung Blue Wings segera merapat ke timnas. Sebelumnya, posisi tersebut sempat ditempati oleh Zenan Radonjic yang akhirnya mundur pada tahun 2022 lalu. Selain itu, ada ruang untuk kursi pelatih timnas setelah Nova Arianto fokus bertugas di timnas U16 Indonesia. Menariknya, hadirnya Yeom Ki-hun sudah dipersiapkan matang oleh Shin Tae-yong. Shin sudah berkomunikasi dengan Yeom bulan lalu,
Yeom tertarik dengan tawaran pelatih kepala timnas tersebut. Menariknya, Shin memang sempat mengambil cuti dan melakukan operasi pleuritis di Korea Selatan pada bulan Juni dan langsung bergegas mempersiapkan timnas. Shin dan Yeom akan segera merapat ke Indonesia pada bulan Agustus ini. Skuad Garuda akan menjalani persiapan jelang melawan Arab Saudi dalam agenda putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 September. Semua pemain dijadwalkan akan berkumpul pada H-4 jelang laga tersebut. Pemusatan latihan jangka pendek kali ini dipilih oleh Timnas Indonesia. Sebelum merapat ke skuad Garuda, Yeom sempat mendapatkan tawaran untuk bergabung ke tim Cina Chengdu Rongcheng. Namun, dia memilih mantap untuk bergabung dengan Timnas Indonesia karena tawaran yang lebih menarik. Erick Thohir jamin drama pemanggilan ke Timnas Indonesia tidak lagi terjadi. Orang nomor satu di tubuh PSSI tersebut langsung menyiapkan gebrakan agar drama tak terjadi lagi di masa depan. Salah satunya dengan PSSI melakukan sinergi dengan PT Liga Indonesia Baru LIB untuk penyusunan jadwal kompetisi domestik musim depan. PSSI dan PT LIB sudah menyesuaikan jadwal kompetisi domestik termasuk Liga 1 agar tidak berbenturan dengan agenda Timnas Indonesia. Tak hanya semusim saja, kedua pihak langsung menyelesaikan jadwal untuk 3 tahun ke depan sampai tahun 2027. Hal ini membuat Erick Thohir yakin tidak ada lagi drama antara pelatih di klub dan tim nasional terkait pemanggilan pemain tidak terjadi lagi. Sebelumnya, proses pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia kerap menghadirkan polemik. Sebagai contoh ketika pelatih Persija saat itu, Thomas Doll kerap bersitegang dengan juru taktik skuad Garuda, Shin Tae-yong. Selain Doll, pelatih Borneo FC Peter Huistra pun juga pernah enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Kini, Erick Thohir pun menjamin masalah tersebut tak lagi terjadi. Hal ini disampaikan Erick Thohir dalam konferensi Persi Liga 1 Selasa 6 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Kesepakatan dengan Liga dan seluruh klub itu ada payung aturannya, ujar Erick Thohir. Semua klub pelatih menandatangani ketika timnas memanggil harus dilepas. Ya tetapi kan kita hidup bertetangga, satu rumah, jadi kita buat aturan maka kalendernya sudah disepakati 3 tahun. Untuk timnas senior kita sudah atur jadwal besarnya, seperti FIFA Matchday untuk round 3 sudah pasti berhenti. Bahkan Liga mendukung timnas sejak H-4 kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Pihaknya mengaku bahwa Liga 1 tetap digelar saat timnas Indonesia bermain di ASEAN Cup 2024. Namun, Liga 1 bakal beristirahat saat SEA Games 2025 di Thailand nanti. Untuk tim U19 dan U17, Erick Thohir mengaku seharusnya klub bangga jika pemainnya dapat mewakili tim nasional. Pasalnya, mereka bakal menjajal kekuatan tim-tim papan atas dunia di level kelompok usianya. Bakal jadi pemain Indonesia pertama di Serie A, ex-striker timnas U20 Italia beri saran berharga untuk Jay Itzes. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Cardoso saat diwawancarai awak media pada Senin 5 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Seperti yang diketahui, Nicolau Cardoso jadi pemain anyar dari tim berjuluk Elang Jawa untuk Liga 1 2024/2025. Pemain berusia 32 tahun tersebut pernah bermain di sejumlah klub top Liga Italia. Nicolau Cardoso pernah tampil di Empoli dan Napoli. Selain itu, pemain berdarah Italia-Rumania itu pernah satu tim dengan salah satu penyerang terbaik Uruguay, Edinson Cavani. Dirinya juga punya rekam jejak bagus di tim nasional usia muda. Cardoso juga pernah bermain di timnas U20 Italia. Dengan segudang pengalamannya di dunia sepak bola Italia, Cardoso mengaku senang dengan kehadiran Jay Itzes di kasta tertinggi liga di negeri pizza atau Serie A. Pemain 32 tahun tersebut mengaku sangat terhormat jika ada pemain Indonesia yang berhasil menembus persaingan di Liga Italia. Tentu saja itu kehormatan besar untuknya bisa bermain di Liga Italia, ujar Nicolau Cardoso saat diwawancarai awak media. Meski bangga, pemain baru PSS Sleman tersebut memberi nasihat berharga buat Jay Itzes.
Meski sudah 2 musim di negeri pizza, Cardoso mengingatkan Jay Ezzes untuk bisa menguasai bahasa Italia. Meski begitu, Anda harus belajar bahasa Italia, ujar Nicolau Cardoso. Karena kebanyakan pemain Italia tidak bagus untuk berbicara bahasa Inggris, lanjutnya. Selain itu, Cardoso mengingatkan bek timnas Indonesia tersebut untuk segera menyatu dengan tim Venezia. Selain dengan tim, Nicolau Cardoso juga mengingatkan Jay Ezzes untuk menyatu dengan budaya Italia secepat mungkin. Pasalnya, bagi Cardoso, sepak bola di Italia diperlakukan layaknya agama bagi masyarakat lokal. Jika memahami hal tersebut, Jay Ezzes bakal punya karier bagus di Serie A Italia. Sebisa mungkin, Anda harus segera menyatu dengan tim, ujar Cardoso. Berbicara dengan bahasa mereka. Coba untuk memahami budaya lokal di sana. Karena di Italia, sepak bola itu seperti agama. Jadi, selama dia paham soal itu, Jay akan baik-baik saja. Tutupnya. Tiga pemain top calon rekan setim Tom Haye jika resmi gabung Besiktas. Rumor bursa transfer mengatakan pemain timnas Indonesia Tom Haye segera bergabung ke klub kasta utama Turki, Besiktas. Bahkan Transfermarkt memperkirakan kans kepindahan Tom Haye telah menginjak angka 77%. Maka hampir pasti gelandang bertahan timnas Indonesia itu bakal berseragam Besiktas untuk musim 2024-2025. Calon klub abroad kedua Tom Haye tersebut merupakan jawara di Liga Turki. Tercatat, rival dari Galatasaray dan Fenerbahce tersebut telah mengantongi total 37 trofi sejak klub berdiri tahun 1903 silam. Bahkan salah satu trofi itu dapat diraih Besiktas pada musim lalu yakni sebagai juara Piala Turki. Yap, calon tim Tom Haye saat ini diperkuat para pemain bintang yang sempat mondar-mandir di klub papan atas Eropa. Mereka menjadi kunci permainan Besiktas saat meraih posisi 4 besar di Liga, serta mengantongi trofi Piala Turki musim lalu. Lantas, siapa saja calon rekan dari Tom Haye tersebut? Satu, Alex Oxlade-Chamberlain. Calon rekan Tom Haye yang pertama adalah Alex Oxlade-Chamberlain. Nama pemain penyerang sayap ini sempat mencuat saat memperkuat Arsenal di pertandingan Liga Inggris sejak musim 2011 hingga 2017. Setelah dari Arsenal, Chamberlain mampir ke Liverpool selama 5 musim 2017 sampai 2023 sebelum bergabung ke Besiktas pada musim lalu. Chamberlain langsung menjadi andalan Besiktas di musim 2023-2024 dengan total 30 penampilan, 4 gol dan 1 assist. 2. Ciro Immobile. Selanjutnya calon rekan Tom Haye merupakan seorang legenda sepak bola Italia yaitu Ciro Immobile. Striker lincah ini pernah mengantarkan Nerazzurri meraih trofi juara Euro 2021 silam. Lantas saat di level klub, Immobile merupakan andalan dari tim elite seperti Lazio, Juventus, hingga Borussia Dortmund. Adapun momen-momen emas Immobile adalah musim 2017-2018 di mana berhasil menjadi top skor Serie A dan mengantarkan Lazio menjuarai Coppa Italia. Kini, Ciro Immobile menjadi calon penerima assist dari pemain timnas Indonesia Tom Haye di Besiktas. 3. Gedson Fernandes. Pemain top terakhir yang bakal menjadi rekan pemain timnas Indonesia Tom Haye adalah Gedson Fernandes. Memang Gedson Fernandes bukanlah sosok yang telah malang melintang di klub-klub besar seperti dua paparan di atas. Sebelumnya pemain berusia 23 tahun hanya sempat ke Tottenham Hotspur selama 1 musim sebelum hijrah ke Benfica hingga saat ini bermuara di Besiktas. Kendati demikian, Gedson Fernandes saat ini merupakan pemain termahal bagi klub. Pemain berlabel timnas Portugal ini ditaksir dengan nilai pasar 260 miliar oleh Transfermarkt, maka membuat pemain gelandang serang tersebut menjauh dari rekan setimnya. Kini wonderkid 23 tahun bakal menjadi calon rekan pemain timnas Indonesia Tom Haye di Besiktas. Dan itulah 3 pemain top calon rekan Tom Haye jika sukses diboyong Besiktas pada bursa transfer awal musim 2024-2025.
Adapun selain Beşiktaş, ada juga klub asal Turki Sivasspor yang terantau berminat dengan jasa pemain timnas Indonesia itu. Selain itu, ada juga beberapa klub Belanda, Prancis, dan Italia yang juga mengungkapkan ketertarikan kepada Tom Hayen. Apakah Ole Romenyi dan Mauro Zijlstra perkuat timnas Indonesia lawan Bahrain? Ole Romenyi FC Utrecht dan Mauro Zijlstra FC Volendam U21 memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sudah menjadi rahasia umum, Ole Romenyi dan Mauro Zijlstra menjadi incaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, mengharapkan keduanya turun saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Peluangnya sangat kecil, sebab belum ada tanda-tanda keduanya menjalani proses naturalisasi. Kita memprediksi, paling cepat Mauro Zijlstra dan Ole Romenyi bisa memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda tandang ke markas Bahrain lantas. Seberapa besar peluang PSSI mendapatkan jasa penyerang berdarah Belanda tersebut? Mengutip dari channel YouTube Bung HA, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda menyaksikan langsung laga uji coba antara FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, WNI menyarankan Ole Romenyi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romenyi menanggapi ajakan gabung timnas Indonesia. Bahkan melihat mimik yang ditunjukkan oleh Romenyi, WNI itu optimistis penyerang 24 tahun itu tinggal berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tanda siap memperkuat timnas Indonesia. Sementara Mauro Zijlstra sudah terang-terangan siap membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha Medio 2 bulan lalu, Mauro Zijlstra menunggu undangan dari PSSI. Tak lama setelah itu, PSSI menghubungi Mauro Zijlstra, namun setelah itu belum ada kesepakatan antara keduanya. Melihat kondisi ini, peluang timnas Indonesia diperkuat oleh Romenyi dan Mauro Zijlstra sangat terbuka lebar. Ragnar Oratmangoen punya mimpi bawa timnas Indonesia mentas di Piala Dunia. Ragnar Oratmangoen mengungkap mimpinya bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini bermimpi membawa skuad Garuda berlaga di Piala Dunia. Piala Dunia jelas menjadi impian bagi seluruh pesepak bola. Tak terkecuali Ragnar Oratmangoen yang punya mimpi bermain bersama timnas Indonesia di ajang bergengsi tersebut. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menuju Piala Dunia 2026. Namun perjuangan skuad Garuda tidak mudah. Mereka tergabung dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Walau begitu, Ragnar Oratmangoen tetap menyimpan mimpi untuk bermain di Piala Dunia. Pemain yang dijuluki Wak Haji ini bakal memberikan segalanya agar timnas Indonesia bisa mentas di ajang bergengsi 4 tahunan tersebut. Piala Dunia. Saya akan melakukan segalanya untuk pergi ke Piala Dunia pastinya. Jadi ini mimpi besar, kata Ragnar Oratmangoen, mengutip dari kanal YouTube Kahve Veridai. Tidak hanya itu saja, Ragnar Oratmangoen juga memiliki mimpi berlaga di Liga Champions bersama klubnya. Menurutnya, dua ajang itu adalah mimpi terbesarnya. Dan juga untuk bermain di Liga Champions di suatu hari nanti. Itu akan menjadi mimpi besar, tuturnya. Ragnar Oratmangoen saat ini masih berstatus sebagai pemain klub Liga Belanda, FC Groningen karena terikat kontrak hingga 2025. Namun beredar kabar kalau nasibnya di ujung tanduk. Sehingga bukan tidak mungkin kalau dia nantinya bakal hijrah ke klub lain. Kisah lika-liku Elkan Bagot dicueki Shin Tae-yong di timnas Indonesia hingga turun kasta ke Liga 3 Inggris.
Peluang Elkan Bagot bermain di Premier League bersama Ipswich Town sempat muncul ketika pesepak bola berdarah Indonesia-Inggris ini dimainkan sang pelatih, Kieran Trippier, sebagai fullback kiri di laga uji coba pramusim 2024-2025. Harapannya dengan bermain sebagai fullback kiri, Elkan Bagot mendapatkan menit tampil. Kesempatan pemain bertinggi badan 196 cm untuk bermain memang lebih besar ketika diperankan sebagai fullback kiri. Sebab pesaingnya hanya satu orang, yakni Leif Davies. Berbeda di posisi bek tengah yang mana pesaingnya mencapai 5 orang. Singkat kata, tenaga Elkan Bagot belum dibutuhkan Kieran Trippier. Untuk kesekian kalinya, Elkan Bagot dipinjamkan Ipswich Town pada bursa transfer musim panas 2024. Kali ini, Elkan Bagot dipinjamkan ke klub Liga 3 Inggris, Blackpool FC. Jika tampil oke selama masa peminjaman, Elkan Bagot berpotensi mendapatkan perpanjangan kontrak dari Ipswich Town. Namun, sebaliknya jika Elkan Bagot tampil minor bersama Blackpool FC, Elkan Bagot berpotensi tidak mendapat perpanjangan kontrak dari Ipswich Town yang berakhir pada 30 Juni 2025. Di saat bersamaan, nasib Elkan Bagot bersama Timnas Indonesia juga belum jelas. Semenjak membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, mantan personil Gillingham ini tak pernah lagi memperkuat skuad Garuda. Ia absen membela Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam pada Maret 2024 karena mengalami cedera. Kemudian pada Juni 2024, Elkan Bagot tak masuk skuad disinyalir karena menolak panggilan memperkuat Timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tegas. Pemain yang dikenal indisipliner jangan harap kembali memperkuat Timnas Indonesia asuhannya.